saya akan menjelaskan dulu, baru kemudian setelah menjelaskan langsung mengerjakan tugasnya di sini. Nah, saya akan menjelaskan di pertemuan pertama itu memahami kata dulu. Ya, ini sudah terlihat presentasi saya, namanya pertemuan 1. Liqa al-awwal nasyrah anil kalimah atau kata. Jadi kata dalam bahasa Arab namanya kalimah ya, Bapak Ibu. Ya. Kalimah atau kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3, yaitu isim, fiil, dan haraf. Jadi Bapak Ibu, saya bisa ngomong Arab, itu sebetulnya muter-muter aja. Kata, isim, fiil, dan harf. Al-Quran yang tebal itu juga, itu sebetulnya memutar-mutar fiil, isim, harf, fiil, isim, harf gitu. Jadi isim, fiil, harf itu membentuk kalimat. Ya. Jadi kumpulan berbagai kata itu membentuk kalimat. Dalam bahasa Arab kalimat itu jumlah. Ya, kalimat dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3, yaitu isim, fiil, dan harf. Ya, lihat ini kosakata ya. Ini kata ya, kata. Muhandis. Kita apa namanya? Kita simak atau kita perhatikan dulu kata-kata berikut ini ya. Muhandis. Muhandis itu apa artinya? Untuk memahami perbedaan kata dalam bahasa Arab itu yang pertama sekali Bapak Ibu pahami adalah tahu maknanya, tahu artinya. Ini ada kata nih, muhandis. Apa artinya? Bu Haja atau Mbak Ratih, apakah tahu? Muhandis. Muhandis. Lihat penampilannya. Ya, insinyur atau arsitek. Nah, mudarris. Pasti Bu Haja mah tahu nih mudarris. Dosen. Ya, guru. atau guru. Ya, sama Guru atau dosen. Guru, dosen. Nah, syurti nih. Ini Pak Dede pasti paham syurti. Apa artinya, Bu Haja? Syurti. Pengatur ya, pengaman? Apa pengaman? Polisi. Polisi, iya. Ya, syurti, polisi. Ah, sekarang tuh, maktab. Meja tulis. Ya, atau kantor. Meja kantor. Atau kantornya juga maktab. Maktabah. Perpustakaan. Perpustakaan. Bait. Ya, itu ada gambarnya. Mbak Rati. Kalau lagi kalau lagi ada, bisa interaktif saja. Bait artinya? Rumah sakit. Ya, itu kelihatan ya. Laham. Daging. Daging. Asir. Asir, jus ya? Ya, benar. Khubaz. Roti. Ya. Ana. Saya. Ya, Ana itu saya. Dalika. Zalika itu. Itu. Jamil. 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 Iya, apa? Ganteng. Ya, ganteng. Atau bagus ya. Ya, bisa ganteng. Kalau misalkan ke orang, ya ganteng artinya. Tapi kalau ke umum bisa bagus ya. Nah, sekarang bedakan nih. Syariba yashrabu. Apa artinya?
Mbak Rati. Syariba yashrobu. Oh, itu syaroba ya. Syariba ya. Minum, Ustaz. Minum. Jala saya jelisu. Bu Haja. Duduk. Duduk. Jala saya jelisu. Jalasa, sedang duduk. Telah duduk. Ya, Telah telah duduk, duduk. sedang duduk. Ya, telah duduk, sedang duduk. Tapi sekarang kita terjemahkan langsung saja. Duduk. Oh ya, ya. Kata bayak tubuh. Mbak Rati. Menulis, Ustaz. Menulis. Akalayak kulu Bu Haja. Makan. Makan. Fi sekarang. Di dalam. Di atau di dalam. Min Mbak Rati. Dari. Ila. Ke. Oke, terima kasih. Artinya Bapak Ibu, saudara sekalian, teman-teman sudah tahu ya semua arti ini ya. Jadi untuk membedakan kata dalam bahasa Arab, apakah kata itu isim, fi'il atau harf, yang pertama kali adalah tahu maknanya dulu. Sekarang nih, sekarang kita satu-satu amati. Maaf, sebelum kita amati, saya kasih tahu dulu apa itu isim. Isim itu adalah kata yang tidak terikat waktu. Dalam arti, dia tidak mengandung aktivitas ya, Bapak Ibu ya. Tidak mengandung aktivitas. Terus, itu isim. Isim itu kata yang tidak terikat waktu. Yang bukan menunjukkan aktivitas, itu isim. Kemudian, fi'il adalah kata kerja yang mengandung aktivitas. Kemudian yang ketiga, kata harf ya atau kalimat harf, kata depan seperti preposisi yaitu. Sekarang kita amati satu-satu. Muhandis ini mengandung aktivitas tidak? Muhandis ini. Bu Haja. Ya, muhandis. Tidak. Karena Ya. artinya apa tadi? Isim. Artinya Arsitek. Arsitek itu nggak mengandung waktu, nggak mengandung aktivitas. Ya. Ya, dari zaman dulu Isim. sampai sekarang ya arsitek ya, tidak mengandung aktivitas. Berarti dia isim. Ya. Terus mudarris mengandung aktivitas tidak? Mudarris sama dengan muhandis. Isim. Sama, isim. Kemudian Mbak Rati, maktabah Mbak Rati. Itu mengandung aktivitas tidak maktabah ini? Enggak, Ustaz. Isim. Tidak. Iya, isim. Kalau jala saya jelisu, Mbak Rati, jala saya jelisu, itu mengandung aktivitas tidak? Iya, Ustaz. Ya, karena si jala saya jelisu itu ya mengandung gerakan, aktivitas. Dia terikat waktu. Berarti masuknya fiil gitu ya. Kemudian satu lagi Bu Hajah nih. Dan juga Mbak Rati. Perhatikan. Kata ana. Ana ini mengandung aktivitas tidak? Ana. Tidak. Tidak. Ya. Betul Bu Hajah. Mantap. Zalika. Mengandung aktivitas tidak? Tidak. Tidak. Ya. Kata-kata yang tidak mengandung aktivitas itu semuanya isim gitu. Jadi isim itu cakupannya bukan hanya kata benda, tapi juga kata tunjuk, kata sifat itu masuk ke isim. Ya ini kata benda nih yang muhandis. Tapi kalau ana itu kata ganti orang.
Dzalika kata tunjuk, jamil kata sifat. Ini semuanya isim. Yang mengandung aktivitas itu namanya fiil, sementara kata yang tidak mandiri ini, kata depan itu disebut harf. Ini tidak bisa mandiri nih. Dia akan bermakna kalau digabung dengan isim. Misalkan fi maktabah, min maktabah, ila al-bait. Nah, baru dia mengandung makna. Ya, dia tidak bisa memberikan makna ini. Kalau yang isim maupun fiil, dia sudah bisa memberikan makna. Baik nih, sekarang kalau udah paham belum dari sini? Bisa nggak membedakan isim, fiil, dan harf, Bu Haja dan Mbak Rati? Insya Allah. Insya Allah bisa ya, Mbak Rati ya. Nah, Ya. kalau sudah bisa, langsung kita ke LMS. Silahkan kerjakan di latihan bab 1. Itu membedakan kata. Ya, silahkan klik. Kalau Mbak Rati sudah selesai ya nih kayaknya. Iya, Ustaz. Oke, kita cek hasilnya Mbak Rati ya. Kita lihat hasilnya. Oh iya, ada yang keliru. Kita lihat apa yang keliru Mbak Rati. Ada 2 yang keliru, nomor 5. Apa yang kira-kira nomor 5? Sa'idah. Ya, ini perhatikan dia kata sifat. Kata sifat itu meskipun seperti aktivitas, masuknya isim. Ya. Si kata sifat itu isim maksudnya. Kemudian nomor 10. Hadza itu sama dengan benda kan. Misalkan hadza Isim. iya, hadza ini pergi gitu. Ini orang ini pergi. Kan ini itu sama dengan benda ya. Dia isim. Oke, Mbak Rati, kira-kira Mbak Rati dari sini bisa dimengerti nggak kenapa hadza itu disebut isim? Insya Allah bisa, Ustaz. Ya, Insya Allah bisa. insya Allah bisa ya. Kalau kata itu disebut isim, dia ada musanna dan jamaknya, Mbak Rati. Tahu nggak hadza ini apa jamaknya? Hazihi. Hadhihi itu perempuannya. Jamaknya hadza itu Dzalika. dzalika itu mirip seperti hadza, temannya dzalika. Oh. Ya, betul. Kalau hadza dekat, dzalika jauh. Ya, ini dan itu. Ulaika. Ulaika jamaknya. Nah, kalau hadza haula, kalau dzalika ulaika. Ya, mantap. Jadi setiap isim itu ada muzakkar muannasnya dan ada musanna dan jamaknya. Ya, syukran ya, sudah bisa membedakan isim, fiil, dan harf ya. Sekarang kalau kita sudah membedakan isim, fiil, harf, kita fokus dulu ke isim ya, seperti saya katakan tadi. Isim itu ada, saya belum share screen ya. Maaf. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau sudah ini semuanya kata-kata ini kita bisa bedakan aina isim, fiil, dan harf ya. Sekarang kita fokus dulu ke isim. Kalau kita paham bahwa kata itu isim ya, jadi dari maknanya dulu kita paham wah ini isim nih. Maka isim itu ada gendernya dan ada bilangannya ya. Gender itu ada musanna, ada muzakkar dan muannas. Dari si gender ya ada laki-laki perempuan, dan dari si bilangan ada namanya mufrad, musanna, dan jamak. Dalam bahasa Inggris itu
mufrad namanya singular, kalau plural, kalau jamak plural ya. Ada bentuk singular dan plural gitu kalau bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Arab, mufrad, musanna, dan jamak. Paham ya maksudnya ya? Ya. Misalkan nih muhandis, bagaimana kalau dia muannas? Bu Haja, muhandis ini. Kalau dia muannas, Muhandisah. 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 Iya, seperti itu ya. Mbak Ratih, kalau mudaris, mudaris perempuan menjadi Mudarrisah. mudarrisah. Bu Haja nih, syurti kalau perempuan, polisi perempuan, Syurtiyah. syurtiyah. Ya, gampang kan membedakan antara muzakkar muannas ya. Ada Ya. tamar buto di belakang. Sekarang nih Mbak Ratih, ana itu kan isim. Ana untuk perempuan apa? Mbak Ratih. Ana untuk perempuan. Tetap Ana apa gimana sih? Ya, benar. Ana lagi sama. Jadi enggak semua kata muzakkar muannas enggak semuanya beda. Ana laki-laki perempuan sama. Mumtaz. Sekarang Bu Haja, zalika apa bentuk muannasnya? Tilka. Mumtaz. Mbak Ratih, Jamil bentuk muannasnya? Jamilah. Mumtaz. Sekarang yang bawah nih, yang maktab. Mbak Ratih, apakah ada bentuk muannasnya? Enggak, Sat. Iya, dia kalau kata benda mati, dia tidak ada bentuk muannas. Mumtaz. Tuh, mentok dia nggak ada muannas. Maktabah Bu Haja, apakah ini maktabah ini muzakkar atau muannas Bu Haja? Maktabah. Bentuknya muannas ya? Ya, betul. Apakah ada mudzakarnya? Tidak. Tidak Sama ada. saja. Ya, betul. Jadi kata-kata benda mati itu memang udah takdir dari sananya begitu gitu ya. Nggak ada muzakkar dan maksudnya lahirnya dalam keadaan muzakkar ya udah muzakkar. Maktabah, perpustakaan muannas ya udah itu muannas gitu ya. Bait nggak ada dia muzakkar, nggak ada muannasnya. Laham muzakkar, asir juga muzakkar, khobes muzakkar ya. Dari sini bisa ya bedakan ya mana muzakkar muannas ya. Insyaallah. Oke, kalau sudah paham ke itu lagi. Anta muzakkar, benar. Anti muannas, benar. Ustad muzakkar. Oh, iya ya, ini ada jamaknya ya. Sebentar. Ad-Dauha. Ini Doha ya nama kota. Ini ada tamar butohnya berarti muannas kan gitu. Buyut. Oh iya, saya belum menjelaskan ini ya. Ya, yang jamak apa sih? Isim mufrad yang di isim mufrad dari jamak, Masya Allah. Isim mufrad dari kata benda mati kalau dijamakkan itu menjadi muannas seperti bait jamaknya buyut ya. Kalau jamak dia menjadi muannas gitu maksudnya. Tapi kalau mufrad tetap mudzakkar. Surya, oh ya, saya beri soal yang ini ya, yang belum dijelaskan tadi. Nama-nama negara hampir semuanya muannas. Nama-nama negara itu, termasuk Indonesia nggak ada tamar butohnya, tapi nama negara itu muannas. Nah ini solih. Oke, solih ini wawu nun dan ya nun ini imbuhan menunjukkan jamak mudzakkar salim. Orang-orang soleh. Ya, imbuhan ini untuk jamak laki-laki ya. Shodiqoh, ya ini tandanya. Ini 2 siswa. Oh, saya belum ini ya. Oke. Nama negara. Oke. Saya harus menjelaskan sampai tuntas dulu nih kayaknya. Oke, nggak apa-apa. Mbak Rati, usaha yang baik. Tapi ini bisa
Diulang ya Mbak Rati. Bagaimana Bu Hajah, sudah berhasilkah? Belum, Ustaz. Tapi bisa mengerjakannya apa? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Tapi belum bisa kebuka ini. Belum bisa kebuka. Bu Ustaz, Hajah. saya mau Iya, silakan, boleh. iya kan kan saya baca di bukunya kan. Kalau saya masih bingung ini tanda isim musana itu kan nambahin alif kan dia sama Iya. ya atnun atau ya. Sama ya. Nah, terus saya itu masih keliru kan kalau isim musana mu'annas itu kan muslimatani, muslimataini. Ya. Nah, jadi saya kira tuh dari bentuk yang tolibani sama tolibaini itu tuh termasuk isim mu'annas. Jadi saya masih bingung di situ sih Oke, ya. kelirunya. Ya. Ini, saya belum selesai tadi menjelaskannya ya. Oke, Bu Hajah, Ruhaisti, Bu Hajah boleh ini kembali lagi ke penjelasan. Ya, di sini kita perhatikan nih. Ya, ini ada muzakkar, ada muannas ya. Yang perlu diingat bahwa isim, semua isim, entah itu kata benda, kata ganti orang, kata tunjuk, kata sifat, itu isimnya. Isim itu ada muzakkar muannas dan ada mufrad, musanna dan jamak. Oke. Kalau kata benda mati itu memang dari sananya lahir muzakkar ya muzakkar terus menerus, muannas ya muannas terus menerus ya. Kemudian nah, ini sekarang kita masuk ke mufrad. Ini mufrad ya, mufrad muzakkar, mufrad muannas. Ini akhirannya ada 3 kemungkinan, bisa 3. Bisa mudarrisun, mudarrisan, mudarrisin. Mudarrisatun, mudarrisatan, mudarrisatin. Kalau masih sendirian, ini matikan aja, wakafkan aja mudarris gitu ya. Mudarrisah. Ana mudarris. Ya, wakafkan aja. Sorry, kalau sudah dalam kalimat atau jumlah, baiknya sih diwasolkan ya. Ana mudarrisun. Tapi kalau masih sendirian, masih kata, belum dalam kalimat, itu wakafkan saja. Mudarris, masih netral ya. Nah sekarang, kalau bermakna 2, itu memperoleh imbuhan ani dan aini. Oke? Tambahkan aja. Mudarris, ani, atau aini. Gitu ya. Terus kalau jamak, kalau perempuan, mudarrisat ani, itu mudarrisatani atau mudarrisataini. Perhatikan taknya itu menjadi tak normal begini, bukan lagi menjadi tak bulat ya, karena digabung dengan rumus musanna ani dan ain. Taknya ini masih nempel ya, Mbak Rati. Oke, dari sini paham ya. Nah, sekarang kalau jamak itu rumusnya una dan ina. Jadi mudarrisuna. Jadi si sa-nya ini yang akhiran kata ketika di mufradnya ini mengikuti wawu. Jadi yang cocok dengan wawu mati itu ya dhammah gitu. Mudarrisuna. Nah, kalau iya berarti mudarrisina. Ya. Nanti saya kasih tahu kapan harus menggunakan una dan kapan menggunakan ina. Jadi ada 2 ya, ada mudarrisuna dan mudarrisina. Tergantung nanti kedudukan dia sebagai apa dalam kalimat. Nah, kalau jamak muannas salim, muannas ya dijamakkan mudarris, mudarrisatun dan mudarrisatin ya. Ini akhirannya ada 2 kemungkinan. Cuman rumus saya tambahkan alif dan ta. Mudarrisat seperti itu. Bagaimana Mbak Rati dan Bu Hajah? Apakah ada pertanyaan? Ini namanya kata dari sisi bilangan dalam arti mufrad, musanna, dan jamak.
Bagaimana Mbak Rati? Apakah ada pertanyaan dari sini? Mungkin cukup. Kalau sudah, boleh kembali mengerjakan tugas yang tadi. Oke. Ntar dulu deh. Penjelasannya kurang lengkap. Sebelum mengisi itu, diperhatikan dulu ke sini. Ini isim-isim yang saya sebut tadi adalah isim yang normal ya, isim biasa. Isim bukan isim dalam arti isim domir atau isim mausul, tapi isim biasa. Sekarang kita ke isim domir ya, coba. Nah, salah satu isim domir kan anak tadi. Nah, tapi saya menampilkan di sini huwa. Apa muannasnya huwa, Bu Hajah atau Mbak Rati? Muannasnya dari huwa itu. Tahu? Ada yang tahu muannasnya huwa? Hal ta'rifin muannas min huwa? Lah, muannasnya huwa itu hiya. Oh, Kan muannas. iya, huwa kalau Iya, nunjuk iya. ya, hiya. Kalau nunjuk ke orang laki-laki kan huwa. Tapi menunjuk ke perempuan kan hiya gitu kan. Iya. Ya. Nah, ini musanaknya huma. Baik untuk huwa maupun hiya sama-sama huma. Muannas sama Ya, ini muannas muannas yang bawah nih. Yang bawah muannas, mm-mm. yang atas ini musanna. Yang atas ini Sana. muzakkar. Yang sisi kiri musanna nih. Sekarang apa jamaknya huwa? Bu Haja atau Mbak Rati. Jamaknya huwa adalah hum. Jamaknya huwa hiya. Hunna. Ya. Ini sama kasusnya seperti di atas tadi. Mirip seperti ini ya. Kan asal muasalnya mudarris, muannasnya mudarrisa. Musannatnya mudarrisani, mudarrisaini. Ini musannanya mudarrisatan, mudarrisatain. Mudarrisun, mudarrisin jamak. Ini jamaknya mudarrisat. Ya. Nah, ini juga sama kan isim. Kalau isim ada muannasnya. Ini muannasnya. Ada bilangannya. Ini bilangannya. Nah, sekarang bait. Apa muannasnya? Kan tadi nggak ada muannasnya ya. Sekarang musanaknya bait. Apa nih kira-kira? Baitani. Mumtaz. Baitani atau baitaini. Baitaini. Nah, jamaknya apa? Mbak Rati, jamaknya apa? Buyutun. Buyut, ya. Buyut. Ini akhirannya bisa buyutun, buyutin, atau buyutan. Ya. Tergantung letak jabatan katanya sebagai apa. Nah, ini kalau sudah jamak menjadi mu'annas, Pak Ratih ya, dan Bu Hajah. Ininya nih udah mu'annas nih kalau jamak. Kalau dari kata benda mati. Tapi ininya masih muzakkar nih dua nih. Tapi kalau sudah dijamakkan menjadi mu'annas. Itu maksudnya. Laham daging. Apa Mbak Ratih musanaknya? Lahmaini. Ya, Mumtaz. Lahmani atau lahmaini. Terus jamaknya apa nih Bu Haja atau Mbak Ratih? Jamaknya. Luhumun. Luhum. Ya, luhum. Ya, kalau udah jamak menjadi mu'annas. Ya, ini sudah selesai. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Boleh langsung kerjakan ya. Sini ya. Silakan Pak Rati dan Bu Haja. Mbak Rati, apakah sudah selesai Mbak Rati? Hal intahaiti? Belum? Udah. Oh, oke, udah. Wah, mumtaz nih nilainya. Hebat Mbak Rati nih. Alhamdulillah sudah paham Mbak Rati. Kita cek apa yang keliru. Nomor 1, nomor 2.
Alhamdulillah kesononya betul ya. Isim mufrad mudzakkar. Mufrad mudzakkar artinya laki-laki tapi satu gitu. Dari anti yaitu anta. Kalau yang ini nih maksudnya mufrad musanna. Musanna mudzakkar ya. Kalau jawabannya nomor A ya, Mbak. Berarti ya. Kemudian bentuk jamak muannas. Jadi perempuan tapi jamak ya. Perempuan tapi jamak dari talib. Berarti talibat ya. B ya. Muannas kan. Kalau muannas berarti rumusnya muannas jamak alif dan ta ini ya. Alhamdulillah kesononya sudah Mbak Rati pahami ya, Ana. Ya baik, dari sini apakah ada pertanyaan? Cukup ya, Bu Haja dan Mbak Rati ya. Ya, Ustaz. Tayyib, syukran jazilan ala husni mutaba'atikum nunhi dirasa al-yaum bilhamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minggu depan insyaallah ya hari Jumat di jam yang sama yaitu 3.45 kita masuk ke materi berikutnya tentang memahami kalimat atau jumlah dengan metode yang sama seperti ini. Baik, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Syukran, Ustaz. Mohon izin ya untuk meng-end ya Zoom-nya ya. Sampai mengerjakan halaman berapa Ustadz? Ustadz? Oh, nanti saya WA aja ya Bu Haja ya. Baik. Ya, syukron Ustadz. Afwan. Afwan Bu Haja.